Istidadan. Siap. Teman-teman, suara Bu Wina terdengar dengan jelas? Jelas. Bu Winda buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi Bu Winda mau tanya kabarnya. Bu Winda mau teman-teman jawabnya dengan semangat ya. Apa kabar teman-teman Pulau Kalimantan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Sebelumnya Bu Winda mau lihat dulu senyum manisnya teman-teman hari ini. Buktikan kalau teman-teman hari ini semangat untuk belajar dengan Bu Winda. Oke? Tunjukkan dulu. Gavin senyum manisnya seperti itu ya, Gavin? Ya, Gavin? Oh, Gavin senyum manisnya seperti itu. Oke. Zafran? Oke, Zafran. Senyum dulu. Terus, siapa ya yang belum senyum ya? Naufal. Naufal senyum dulu. Halo. Naufal terdengar? Halo, Bu Winda. Oke. Untuk selanjutnya Bu Winda langsung masuk saja. Selama Al-Fajr nanti, Bu Winda tidak akan matikan mikrofonnya dengan satu kesepakatan kalau teman-teman bisa tenang. Jika nanti teman-teman tidak bisa tenang, Bu Winda akan minta Bu Rani untuk menonaktifkan mikrofonnya. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke. Langsung saja untuk hari ini sebelum kita masuk ke materi seperti biasa kita akan buat kesepakatan terlebih dahulu. Oke, hari ini ada yang sudah tahu materi IPA-nya selanjutnya apa? Alat pencernaan hewan. Alat pencernaan hewan, benar sekali. Sebelum masuk ke alat pencernaan hewan, Bu Winda akan menyampaikan kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatannya adalah kesepakatan yang pertama, ini tidak lupa Bapak dan Ibu Guru sampaikan ya, walaupun teman-teman di rumah, niatkan belajar hari ini dan seterusnya selama PJJ ini, ikhlas karena Allah, ikhlas hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, Bu Winda harap teman-teman tetap fokus belajar ya, karena hari ini PowerPoint yang Bu Winda tunjukkan itu tidak semuanya Bu Winda tulis. Teman-teman silahkan dengarkan dengan baik agar teman-teman nanti kesepakatan yang ketiga, silahkan teman-teman siapkan catatan untuk mencatat poin-poin penting yang nanti tidak ada di PowerPoint. Jadi yang Bu Winda sampaikan boleh teman-teman catat agar nanti tidak terlupa. Selanjutnya yang terakhir, oke, jika teman-teman ada yang ingin meminta izin ke toilet, boleh sampaikan di kolom chat ya. Oke, itu saja. Al-Fajr kali ini. Al-Fajr kali ini Bu Winda mau mengetes teman-teman. Kira-kira teman-teman kan sudah berapa bulan tidak sekolah? Sekitar berapa bulan? Udah lama sih. Setahun. Udah hampir setahun ya tidak ke sekolah. Kira-kira masih ingat nggak ya bagian-bagian dari sekolah kita itu apa saja? Oke, nanti Bu Winda akan minta Bu Rani pilih satu orang yang tertib untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Winda terkait dengan sekolah. Oke, siap? Apa rambutnya yang paling panjang? Istidadan. Pertanyaan pertama. Enggak kelihatan. Ya udah Bu Winda yang pilih aja dia nanti. Apa rambutnya yang paling panjang? Pertanyaan yang pertama. Siap ya? Siapa ya yang tertib? Nanti Bu Winda pilih. Siapa yang masih ingat? Bu Winda yang tunjuk ya. Apakah warna tiang gawang kita di sekolah? Silahkan jawab. Siapa? Bapak masih ingat nggak tiang gawang kita di sekolah warna apa? Kuning. Kuning. Ada yang jawabannya lain selain Dava? Kuning, Bu. Kuning. Ada yang jawab warna merah ya?
Kuning. Oke, kita cek sama-sama ya. Warna gawang di sekolah kita adalah warna Kuning. Oke, berubah tidak ya? Oke, barakallah. Alhamdulillah ternyata sudah berubah walaupun tidak banyak ya. Ada kuningnya dan sudah ada terkelupas ternyata. Kuning. Hijau. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apakah warna tong sampah organik dan non-organik? Ini bertanya dulu. Sampah organik biasanya untuk letak sampah apa? Warna pink. Kuning sama hijau. Kuning hijau dan kuning. Tanya sampah organik biasanya apa isinya ya? Organik itu warnanya habis top ya. Untuk daun, terus untuk apa lagi? Ranting dan sebagainya. Kalau yang warna organik? organik. Yang organik apa biasanya sampahnya? Sampah plastik. Ya benar, sampah plastik. Kuning Apa lagi? Botol dan lain-lain. Warnanya apa ya? Silahkan jawab, Faruk. Jawab. Hijau, Bu. Kuning. Faruk apa? Kuning. Kalau yang organik kuning. Kalau yang non organik? Hijau. Hijau. Ya? Organik berarti kuning. Hijau, Bu. Organik hijau. Organik hijau. Non organik Kuning. kuning. Benar tidak ya? Jeng jeng. Benar. Benar. Dan hijau. Pertanyaan yang ketiga. Berapakah, ini pasti semua tahu insya Allah ya. Berapakah jumlah gawang di sekolah kita? Dua, Bu. Yakin dua nggak menambah? Tujuh, Bu. Tujuh Gawangnya siapa? Jumlah gawang di sekolah kita ada yang kita pakai ya, yang sering kita pakai ya. Ada Dua. dua, benar, dua buah. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mengetes teman-teman. Kira-kira benar-benar ingat nggak? Siapa yang sering main di ban, loncat-loncat? Nggak tahu. Saya main bola. Berapakah jumlah ban yang biasanya teman-teman gunakan bermain? Ada yang jawab 6, ada yang jawab 7. Ada jawaban lagi? 8, 9, 8. 10. Cek ya, ban di sekolah kita ada 6. Oh, 8 kan lagi di pos Bun. Ada bisa Ibu juga banget kan? Coret-coret. Jeng jeng. Oh, Berapa teman-teman? apa? 6 teman-teman. Oke, barakallah yang sudah menjawab dengan tepat. Yang belakang untuk teman itu loncat-loncat kan tidak biasanya. Harusnya 6 ya. Aduh, seharusnya di Sebelah kelas. Masih ada nggak ya pertanyaannya? ada satu lagi tuh. Ada satu lagi sebenarnya. Ya, yang warna kuning. Ini gambarnya satu ya. Oke, langsung saja karena Al-Fazon sudah. Ini apa? Enggak, ini masih ada tanya jawab. Karena Al-Fazon sudah, Bu Indah mau teman-teman tenang dulu. Belum tenang, Bu Indah belum bisa mulai ya. Harap tenang. Alright. Harap tenang. Harap bersabar, ini ujian. Sudah ya. Hari ini teman-teman akan masuk ke pembelajaran alat pencernaan pada hewan. Sebelum masuk ke alat pencernaan pada hewan, ada teman-teman yang masih ingat alat pencernaan pada manusia ada apa saja? Siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangannya? Ada yang masih ingat? Saya. Siapa ya itu? Winda pilih ya? Atau ada yang angkat tangan tidak? Tahu. Alat pencernaan hewan itu apa? Yang ingin jawab silakan sebutkan namanya.
Alif. Alif. Jawab. Alat pencernaan manusia pertama apa, teman-teman? Alif. Mulut, benar. Yang kedua apa? Enggak tangan loh. Hafal. Hafal. Yang nggak tahu. Kerongkongan. Yang ketiga? Hafal. Yang nggak tahu. Alif. Yang ketiga? Apa tidak sih? Oh, masih ingat lambung. Yang keempat? Ya lambung. Usus halus. Lalu? Besar. Terakhir dibuang ke? Rektum. Ke anus. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke alat pencernaan pada hewan. Kita akan tebak alat pencernaan pada hewan apa saja yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama ada benar, stop. Mulut. Ada cacing. Apa? Ya, cacing cacing. tanah yang benar tidak ya, cacing tanah? Ya. Yang kedua, apa yang akan kita bahas hewannya? Ayam. Lihat dulu Ikan. gambarnya. Belalang. Bolang. Belalang jenis apa, Nak? Belalang jenis apa? Barang daun. Serang. Belalang jenis Ikan. serangga. Benar sekali. Belalang. Serangga. Yang ketiga ada Ikan. ikan. Benar sekali. Lalu ada Ikan untuk Malia. ikan burung. Ikan Malia nggak ada ya. Udah. selanjutnya ada apa itu, Nak? Burung. Benar sekali, burung hantunya. Bisa baca buku ya. Tapi di dunia nyata kayaknya nggak mungkin deh. Selanjutnya siapa itu, Nak? Lalu apa lagi ya? Yang terakhir yang belum disebutkan apa? Alif. Oke, selanjutnya ada. Selanjutnya ada. Buaya. Buaya. Reptilia, buaya jenis reptilia ya. Yang terakhir ada sapi atau mamalia. Sekarang karena kita akan masuk ke materi, Bu Winda akan minta Bu Rani untuk mematikan mikrofon semuanya agar teman-teman dapat mendengarkan penjelasan dari Bu Burung kata Rani. buaya. Silakan Bu Rani. Kuda. Oke. Oke, sudah tenang semua ya sekarang. Oke. Bu Winda harap teman-teman mendengarkan penjelasan dari Bu Winda dengan seksama karena nanti di PowerPoint-nya tidak Bu Winda tuliskan semua. Bu Winda hanya akan jelaskan. Jadi teman-teman silahkan dengarkan dengan baik-baik ya. Oke. Alat pencernaan pada hewan sama seperti manusia, hewan juga memiliki alat pencernaan. Fungsinya untuk mencerna makanan yang mereka makan agar dapat diambil sari-sarinya dan sisanya dapat dibuang. Oke, untuk yang pertama, hewan yang akan kita bahas adalah apa tadi? Oke, satu ya, Bu. Cacing tanah. Oke, jadi cacing tanah itu alat pencernaannya ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada mulut, lalu ada tenggorokan, selanjutnya ada kerongkongan dan tembolok, lalu ada empedal, ada usus, dan terakhir ada anus. Oke, jadi alat pencernaan pada cacing tanah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Bagaimana cacing tanah menggunakan alat pencernaannya? Oke, pertama cacing tanah akan memasukkan makanan cacing tanah itu biasanya sisa-sisa makhluk hidup teman-teman. Sisa-sisa makhluk hidup yang ada di tanah. Misalnya ada hewan yang mati, dia akan lama-lama akan hancur. Terus ada tumbuhan yang daunnya gugur.
dia akan hancur di dalam tanah dan itu akan cacing tanah yang memakannya. Oke, alat pencernaan cacing tanah yang pertama itu ada tenggorokan dan mulut. Jadi, tenggorokan dan mulut itu saling bekerja sama, teman-teman. Tenggorokan pada cacing tanah itu ada ototnya. Teman-teman pasti tahu kan otot itu seperti apa? Oke, tenggorokan itu berotot. Fungsinya apa? Tenggorokan cacing tanah berotot agar dia dapat menarik makanan sehingga makanannya dapat masuk ke mulut. Itu fungsinya kenapa tenggorokannya berotot. Setelah dari makanan masuk ke mulut, dia akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan pada cacing tanah itu menghubungkan tenggorokan dan tembolok. Oke, tembolok ini kalau teman-teman tidak terbayang pada cacing tanah, teman-teman bisa memperhatikan pernah lihat ayam atau burung yang di rumah. Oke, ayam atau burung itu ada bagian untuk meletakkan makanan sementara di bawah leher. Nah, itu namanya tembolok. Kalau pada cacing tanah sama seperti ayam dan burung. Jadi, setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke tembolok. Di dalam tembolok, makanan disimpan sementara, teman-teman. Selain disimpan, di situ juga dia akan dilembutkan makanannya. Jadi kan yang masuk ke dalam mulut itu tidak langsung halus kan, dilembutkan dulu di dalam tembolok. Lalu dari dalam tembolok dia akan masuk ke empedal. Empedal itu sejenis seperti lambung, teman-teman. Kalau di dalam ayam atau burung, empedalnya itu nama lainnya adalah empela atau ampela nama lainnya. Teman-teman pernah makan ampela atau empela? Nah, itu nama lain dari empedal. Oke, makanan masuk di empedal, di situ digiling lagi, dihaluskan lagi dengan bantuan pasir dan butiran pasir dan tanah. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh cacing dan tanah itu ada juga butiran pasir dan tanah yang ikut masuk. Dia justru akan membantu menghaluskan makanan lagi di dalam empedal. Selanjutnya, makanan yang masuk ke empedal lalu masuk ke dalam usus. Di usus, sari-sari makanannya diserap. Setelah itu, sisa-sisa makanannya akan dibuang melalui anus. Oke, sudah ya cacing tanah. Next. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah serangga. Di sini Bu Winda ambil contoh serangganya adalah belalang. Alat pencernaan pada belalang itu adalah mulut, kerongkongan, tembolok juga ada, empedal, kantong empedu, lambung, usus, dan anus. Jadi, untuk alat pencernaan pada hewan kurang lebih itu hampir ada yang sama, teman-teman. Dan fungsinya itu kurang lebih sama. Seperti yang cacing tadi. Untuk belalang, makanannya sama. Mulainya masuk dari mulut. Lalu, di mulut dikunyah masuk ke dalam kerongkongan. Dari kerongkongan, dia akan disimpan sementara di tembolok. Baru dari tembolok dia akan dihaluskan lagi di empedal. Kemudian dibawa ke lambung, lalu di usus akan diserap sari-sarinya dan sisanya akan dibuang ke anus. Terus pasti ada yang tanya, Bu, kok ada kantong empedu? Oke, kantong empedu di sini fungsinya itu sebagai penghasil enzim, teman-teman. Enzim itu berfungsi untuk membantu mencerna makanan pada serangga. Jadi enzim itu kayak zat, kayak pembantunya agar makanan itu lebih mudah dicernanya, teman-teman. Kalau yang lainnya itu adalah alatnya. Oke, selanjutnya Bu Rani. Oke, yang selanjutnya ada ikan. Tadi kan Bu Winda bilang ada yang penghasil enzim kan, teman-teman. Kalau hewan ini dibagi dua, teman-teman. Ada hewan yang lunak dan ada hewan yang memiliki tulang belakang. Kalau teman-teman bisa raba di belakang teman-teman itu pasti setiap manusia ada tulang belakang kan? Bentar ya, ada pesawat lewat.
Oke, teman-teman boleh raba di belakang punggung. Itu ada yang lurus di belakang, itu namanya tulang belakang. Dan hewan itu juga memiliki tulang belakang, teman-teman. Hewan itu memiliki tulang belakang, sehingga hewan yang memiliki tulang belakang itu ada dua sistem pencernaannya. Pertama, dia dinamakan saluran pencernaan atau alat pencernaan yang membantu mencerna. Terus yang kedua ada namanya kelenjar pencernaan. Oke, apa saja yang termasuk saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan ya? Ya, kita buka satu-satu dulu mulai dari ikan. Ikan itu ada mulut pencernaannya, terus ada kerongkongan. Sama ya, hampir sama ya alat pencernaannya. Kemudian ada lambung. Lalu ada usus. Selanjutnya ada anus. Oke, stop dulu Bu Rani. Oke, yang Bu Winda sudah tampilkan itu namanya adalah saluran pencernaan atau alatnya, alat untuk mencerna makanan. Gimana makanan itu dari utuh terus hancur menjadi lembut lagi, itu namanya saluran, alatnya. Lalu yang selanjutnya, yang warna hijau ini ada hati, ada kantong empedu, ada pankreas. Itu 3 organ ini disebut kelenjar pencernaan. Kenapa disebut kelenjar pencernaan? Karena di 3 organ ini dia menghasilkan enzim, teman-teman. Kemarin teman-teman waktu manusia itu kan ada kan teman-teman membahas enzim di lambung, ada asam klorida, terus ada apa lagi kemarin itu? Pepsin. Ternyata kalau di hewan dia juga menghasilkan enzim yang membantu untuk menghancurkan makanan. Dan enzim itu dihasilkan oleh hati, pankreas, dan kantong empedu. Jadi ikan sama saja pencernaannya, dimulai dari mulut, lalu di mulut dikunyah-kunyah, dihancurkan, dimasukkan ke kerongkongan. Dari kerongkongan dia akan masuk ke lambung. Dari lambung baru dia akan ke anus, diserap sari-sari ke usus, maaf. Diserap dulu sari-sari makanannya, baru akan dibuang melalui anus. Oke, ini yang ikan ya. Oke, ikan termasuk hewan yang memiliki tulang belakang, seperti manusia juga ada tulang belakangnya. Selanjutnya yang akan kita bahas ada burung. Kira-kira burung ini memiliki tulang belakang juga tidak ya? Oke, burung ini juga memiliki tulang belakang. Makanya burung itu juga punya 2 jenis alat pencernaan, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaannya ada pertama mulut, sama ya. Yang kedua kerongkongan, yang ketiga. Nah, ini yang tadi Bu Winda bilang, pembolok pada burung itu biasanya ada di bawah lehernya kan? Nah, ini biasanya makanannya disimpan dulu di situ. Kemudian dari tembolok dia akan masuk ke lambung. Oke, lambung. Lalu dari lambung dia akan ke usus dan kemudian dia akan ke anus. Sama seperti hewan sebelumnya ya, teman-teman. Oke. Next, Bu Rani. Oke. Kemudian kita akan bahas kata. Kata ini sama seperti hewan yang sebelumnya. Alat pencernaannya juga sama. Yang pertama, alat pencernaan kata ada mulut. Lalu ada kerongkongan juga. Makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lalu dari lambung akan masuk ke usus. Lalu terakhir dibuang ke kloaka. Kok namanya kloaka? Oke, kloaka itu sama seperti anus, teman-teman. Cuman bedanya, kalau anus, saluran untuk membuang cairan dan membuang BAB kotorannya yang dalam bentuk padat itu berbeda. Kalau kloaka, kotoran yang berbentuk padat dengan cair itu dibuang dalam lubang yang sama. Makanya disebut sebagai kloaka, teman-teman. Kalau anus berbeda salurannya antara cairan dan yang padat.
Tapi kalau kloaka, cair dan padat itu dikeluarkan melalui lubang yang sama. Oke, selanjutnya. Oke, ada hati, terus ada seperti tadi kantong empedu dan pankreas. Karena katak termasuk hewan yang bertulang belakang sama. Berarti katak memiliki dua, ada saluran pencernaan, juga ada kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu alat-alatnya untuk mencerna, sedangkan kelenjarnya adalah organ yang menghasilkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan bahas buaya. Kalau buaya ini, insya Allah itu lebih mudah kita mengingatnya teman-teman. Buaya akan makanannya masuk melalui mulut. Dari mulut dia akan ke kerongkongan. Dari kerongkongan dia akan ke lambung. Dari lambung ke usus. Lalu terakhir dibuang ke kloaka. Hampir sama seperti manusia juga ya teman-teman alat pencernaannya. Oke, untuk fungsi-fungsinya itu kurang lebih sama seperti yang tadi Bu Winda sudah jelaskan di awal. Seperti mulut, tempat untuk mengunyah, kerongkongan, penghubungnya, lalu lambung disimpan makanannya di lambung untuk dihaluskan, kemudian dibawa di usus untuk diserap sari-sarinya, sisanya dibuang melalui kloaka. Oke, next. Nah, ini terakhir termasuk mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang unik. Walaupun mamalia hewannya banyak, jenis-jenis mamalia itu kan ada macam-macam kan teman-teman. Ada sapi, ada kucing, ada kelinci, ada kuda, bahkan ada yang di air juga. Ternyata mereka alat pencernaannya berbeda teman-teman. Ada yang disebut sebagai hewan ruminansia dan satunya hewan non-ruminansia. Apa ya bedanya? Oke, kita bahas yang pertama adalah mamalia termasuk sapi. Sapi ini adalah hewan ruminansia. Teman-teman pernah mengamati sapi? Pernah memikirkan nggak kenapa ya sapi itu selalu mulutnya mengunyah terus, tidak bisa diam? Oke, kenapa ya? Oke, karena dia termasuk hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia itu teman-teman, dia mengunyah makanannya 2 kali teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat alurnya. Oke, teman-teman terlihat kan ada panah di situ. Oke, teman-teman lihat dulu panah yang warna hijau dulu. Oke, bisa terlihat panah yang warna hijau. Oke, itu makanan kan yang biasanya yang sapi makan itu kan rumput kan teman-teman. Oke, rumputnya akan masuk melalui yang hijau itu teman-teman amati. Oke, yang hijau itu masuk kemana teman-teman pertama? Ke rumen. Nah, jadi sapi ini punya 4 lambung teman-teman. Jadi kalau manusia itu lambungnya cuma 1 kan, tapi kalau sapi itu lambungnya ada 4 bagian. Oke. Kalau teman-teman nanti misalnya Idul Adha di dekat sekitar masjidnya ada yang memotong sapi atau ayah bundanya ada yang berkurban, teman-teman bisa lihat saat bapak-bapaknya membelah bagian dalam, bisa dilihat. Di bagian dalam itu perutnya atau lambungnya itu ada 4 bagian. Bagian yang pertama itu namanya rumen. Oke, rumen ya teman-teman namanya. Lalu bagian yang kedua namanya retikulum. Bagian yang ketiga namanya omasum. Lalu bagian yang ketiga ada abomasum. Apa saja ya di situ dia terjadinya? Oke, teman-teman bisa lihat alur dari rumputnya masuk yang warna hijau panahnya. Oke, rumput yang dimakan dikunyah teman-teman. Teman-teman juga perlu tahu ada info unik dari sapi ini. Ternyata sapi ini tidak mempunyai gigi seri atas dan gigi taring teman-teman. Dia lebih banyak memiliki gigi geraham. Oke, kita review lagi. Kalau gigi manusia itu kan ada 3 kan ya? Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Kalau gigi seri itu kan fungsinya untuk memotong makanan. Kalau gigi taring itu untuk mengoyak-ngoyak makanan. Kalau gigi geraham masih ingat? Untuk mengunyah makanan. Dan sapi ini lebih banyak memiliki gigi geraham.
Karena dia harus sering mengunyah makanan, makanya gigi gerahamnya itu lebih banyak, teman-teman. Oke, makanan yang masuk dari rumput itu masuk ke mulut, dikunyah-kunyah menggunakan gigi gerahamnya. Teman-teman bisa lihat alurnya yang warna hijau panahnya. Oke, di panah itu gigi gerahamnya makanannya akan masuk ke rumen. Dari rumen, makanan itu akan menuju ke retikulum. Dilihat alur hijau. Nah, yang hijau lalu disambungnya warna apa, teman-teman? Warna merah. Oke, retikulum yang hijau terus disambung di warna merah. Setelah dari warna merah, dia akan menuju lagi ke mulut, teman-teman. Dikunyah lagi. Jadi ngunyahnya 2 kali, nggak cuma sekali. Dari yang merah di mulut, dia dilanjutkan kemana, teman-teman? Nih, yang warna biru. Warna biru adalah omasum. Baru setelah dari warna biru, disambung lagi di panah warna hitam. Di warna hitam itu ada abomasum. Baru terakhir, dari abomasum, dia akan masuk ke usus. Di usus, sari-sari makanannya akan diserap. Lalu sisanya yang tidak diserap, makanannya akan dibuang melalui anus. Oke, ternyata proses makanan sapi itu ternyata nggak cuma sekali ya, dia dikunyahnya sudah dikunyah, ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, baru ditelan kembali. Oke, tidak hanya sapi, teman-teman. Untuk hewan seperti kambing juga sama. Dia termasuk hewan ruminansia. Hewan yang mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Oke, untuk sapi sudah kita bahas termasuk hewan ruminansia. Satu lagi, hewan yang tidak termasuk ruminansia, tapi dia termasuk mamalia. Bu Winda ambil contoh adalah Oke, ini gambar apa ya? Terlihat kerangkanya saja, bisa ditebak tidak ya ini apa? Oke, ini adalah kucing. Kucing itu kan juga termasuk hewan mamalia kan, teman-teman? Alat pencernaannya hampir sama seperti manusia, dan bahkan sama seperti manusia. Jadi, kucing itu alat pencernaannya ada pertama mulut. Yang kedua, ada kerongkongan. Lalu dari kerongkongan dia akan masuk ke lambung. Dari lambung dia akan masuk ke usus kecil atau usus halus. Dari usus kecil atau usus halus ke usus besar, lalu ke anus. Karena kucing termasuk hewan bertulang belakang, dia juga memiliki kelenjar pencernaan, namanya yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Jadi ini sama seperti manusia, teman-teman. Makanan dikunyah di mulut, lalu dari mulut dimasukkan ke kerongkongan. Dari kerongkongan lalu di lambung, disimpan dulu sementara untuk dihancurkan lagi. Baru masuk ke usus kecil. Usus kecil sari makanannya diserap. Setelah itu ke usus besar. Di usus besar airnya yang diserap. Sisanya baru dibuang ke anus. Jadi di sini yang harus teman-teman ingat, hewan mamalia itu dia tidak semuanya mengunyah makanan 2 kali ya, teman-teman. Hanya beberapa jenis hewannya saja, seperti sapi dan kambing. Untuk hewan yang lainnya yang memiliki pencernaan seperti kucing, dia cukup sekali saja mengunyah makanannya. Tidak perlu dia mengunyah, terus dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Tidak perlu ya. Oke. Next, ternyata masih ada tidak ya? Oke, alhamdulillah. Ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke, Bu Winda harap teman-teman bisa memahaminya ya. Jika misalnya teman-teman ada nih yang kurang paham, nanti teman-teman bisa buka lagi rekamannya, insya Allah akan Bapak dan Ibu Guru share lagi nanti rekamannya, plus jangan lupa tantangan yang sudah disiapkan teman-teman selesaikan ya. Oke, pesan Bu Winda sebelum menyelesaikan tantangan, teman-teman pahami dulu rekaman Zoom-nya kembali. Baru teman-teman bisa menyelesaikan tantangan. Oke? Sekian dulu materi yang Bu Winda sampaikan hari ini. Bu Winda serahkan kembali kepada Bu Rani. Bu Winda tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya teman-teman, barakallah teman-teman sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Winda. Masya Allah ya. Jadinya teman-teman tahu nih bagaimana caranya sapi, kucing, kemudian ikan, cara proses makanannya atau makanannya. Terlambat. Nah, jadi teman-teman, belum hari-harinya. Nanti jika ada pertanyaan, ketika teman-teman mendengarkan teman-teman juga bisa mengecek kembali videonya ya teman-teman ya. Rekaman Zoom-nya. Oke. Oke, kalau Sedikit lagi. pertanyaan lagi. Gavin, mantap Bel. Mantap Gavin. Lagi. Apa tuh? Ada pertanyaan? Yang mau bertanya? Insya Allah tidak ada Bu. Ada Bu. Berarti sudah paham ya? Masya Allah. Ya. Nah, jadi pesannya nanti kalau misalnya ada yang lupa atau catatannya ketinggalan, teman-teman nanti boleh mengikuti kembali link yang akan diberikan. Nanti insya Allah akan diberikan penugasannya ya. Kacamata palsu. Ada pertanyaan si Alif. Labo bisa punya pakai yang ini Kak, ininya. Allah